Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan semoga selalu bahagia, amin. Oke, di kesempatan kali ini pembahasannya tentang HP yang habis masuk air. Oke, dan ini saya mau servis atau perbaikan HP yang habis masuk air dan ini HP Xiaomi Redmi 6A. Jadi, kronologinya HP ini habis masuk air, kecemplung air dan sudah dikeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam beras dan, oh, ternyata masih ada sisa berasnya. Bisa diperhatikan di sini di bagian colokan bawah ini masih ada berasnya. Jadi yang punya, eee, berinisiatif dengan mengeringkan dengan cara dimasukkan ke dalam beras. Namun kondisinya HP ini masih belum hidup. Oke, jadi, langkah-langkah untuk memperbaikinya kalau biasa saya sebaiknya dibongkar terlebih dahulu. Oke, langsung saja di sini saya akan mencoba untuk membongkarnya terlebih dahulu dan mengecek di bagian mesinnya, apakah air sudah merambat ke bagian dalam untuk bagian mesinnya. Dan ini akan saya bongkar terlebih dahulu. Dan ini sudah saya buka untuk penutup belakang atau casingnya dan ternyata masih ada sisa-sisa airnya di bagian dalam. Jadi seperti ini walaupun ini sudah dimasukkan ke dalam beras. Jadi kata yang punya sudah dimasukkan ke dalam beras sudah seharian dan bisa diperhatikan sendiri di sini airnya masih ada tersisa seperti ini. Ini masih ada airnya yang tersisa. Jadi seperti inilah untuk, perbaikan atau servis HP yang masuk air. Sebisa mungkin kalau misalkan bisa untuk membongkar sebaiknya ya dilakukan pembongkaran terlebih dahulu dan kita coba akan bersihkan untuk bagian mesin-mesinnya. Dan HP ini belum pernah dibongkar sama sekali. Bisa dilihat di sini untuk segelnya masih ada, atas bawah ini masih bersegel artinya HP ini belum pernah dibongkar. Oke, terlebih dulu saya akan membuka di bagian, konektor atau, baterainya, soket baterainya untuk melepas, soketnya untuk memutus arus dari baterai. Jadi seperti ini kondisinya, ini masih, soketnya belum saya lepas dan ini saya lepas dulu untuk soketnya. Sebelum, ini saya bongkar untuk bagian mesin, saya akan coba untuk cek dulu apakah terjadi short atau konslet. Jadi untuk memastikan di awal, ini saya ukur dulu apakah, mesinnya terjadi short atau konslet. Setelah saya ukur dan ternyata, ini masih beruntung karena tidak terjadi short atau konslet, jadi ini saya akan coba untuk bersihkan dulu di bagian soket-soketnya, di mesinnya. Siapa tahu airnya sudah masuk ke bagian dalam, jadi ini akan saya coba untuk, angkat dulu di bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri ini tidak terjadi short atau tidak terjadi konslet, jadi sebaiknya sebelum ini dicoba dihidupkan, kita akan coba untuk, lihat apakah di bawahnya mesin ini, airnya sudah masuk. Biasanya, air itu masuk dari SIM tray-nya di sini atau mungkin dari colokan yang, cek yang atas ini. Jadi perlu kita lakukan untuk pembongkaran dan pembersihan terlebih dahulu. Jadi seperti ini kondisinya di bagian bawah, nampaknya belum banyak air yang masuk dan kondisinya masih bagus untuk mesinnya dan tidak terjadi karatan atau tidak terjadi korosi. Hanya di bagian, colokan jaknya di sini, ini ada nampak karatan jadi airnya nampaknya sudah masuk ke sini. Namun untuk di bagian yang lainnya masih, kondisinya masih bagus. Oke, saya akan coba untuk bersihkan terlebih dahulu.
Oke, jadi ini sudah saya lakukan pembersihan dan, ini sudah saya ukur juga, jadi ini tinggal saya pasang kembali dan nampaknya tidak terjadi, short atau konslet di bagian mesinnya, jadi cukup saya bersihkan saja. Mudah-mudahan HP-nya bisa kembali hidup dan ini nanti ini belum saya cek untuk bagian baterainya. Jadi sini saya pasang terlebih dahulu untuk mesinnya. Setelah melakukan pengukuran baterai dan ternyata baterainya juga masih oke, jadi ini langkah selanjutnya, di sini saya akan cek dulu di bagian untuk bagian pengecasannya, di bagian bawah, apakah ini, airnya sudah masuk ke bagian bawah, jadi ini perlu dicek juga untuk bagian mesin bawah. Oke, ini kan saya bongkar terlebih dahulu untuk mesin bagian bawah. Dan ini untuk bagian bawah, untuk bagian konektornya nampaknya di bagian pin bagian dalam sudah terjadi korosi, yang bagian dalam untuk, konektor atau pengecasan colokan yang di bawah ini. Ini nampaknya terjadi korosi, jadi ini harus saya bersihkan karena kalau dilihat dari pandangan mata di sini, pinnya pin di dalamnya ini sudah tertutup oleh korosi, jadi ini akan saya coba bersihkan terlebih dahulu. Untuk komponen yang lainnya tidak ada masalah nampaknya. Oke, saya akan coba, bersihkan terlebih dahulu. Oke, jadi ini sudah melewati serangkaian, pembersihan dan pengecekan dan ini saatnya untuk tahapan untuk pengetesan dan mudah-mudahan HP-nya kembali normal dan tidak ada masalah. Oke, di sini sebelum saya hidupkan saya akan coba lakukan pengecasan terlebih dahulu untuk melihat arusnya. Jadi ini saya akan coba, lakukan pengecasan terlebih dahulu. Oke, jadi ini soketnya sudah saya pasang dan saya akan coba lakukan pengecasan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan muncul untuk arusnya di sini apakah HP-nya alhamdulillah HP-nya kembali normal dan ini sudah muncul untuk, arusnya, di sini sudah muncul. Jadi ini arusnya sudah normal. Jika sebelumnya HP ini, tidak bisa dihidupkan setelah dilakukan, pengeringan dimasukkan ke dalam beras dan dihidupkan tidak mau, apakah ini, akan kembali normal? Kalau untuk dilihat dari pengecasannya di sini, ini bisa diperhatikan untuk, pengecasannya di sini sudah normal. Ini baterainya 47%. Oke, ini akan saya coba untuk hidupkan HP-nya. Mudah-mudahan HP-nya bisa hidup kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata di sini saat ditekan tombol power, munculnya fastboot berarti di sini masalah ada di bagian tombolnya. Jadi ini perlu dicek dulu nampaknya di sini. Ini langsung saya tekan power langsung masuk ke bagian menu fastboot. Saya coba kembali. Apakah ini nanti akan masuk ke fastboot lagi dan bergetar. Oh, dan ternyata ini sudah bisa masuk ke tampilan menu MI dan tidak masuk ke fastboot. Jadi ini nanti tinggal saya bersihkan saja untuk di bagian tombolnya. Karena saat start pertama tadi langsung masuk ke bagian fastboot. Oke, kita tunggu apakah HP ini bisa masuk ke menu. Mudah-mudahan kembali normal untuk sentuhannya karena di bagian komponen bawah untuk soketnya juga eh, ada di bagian bawah, soket untuk touchscreen-nya atau sentuhannya. Kalau dari LCD-nya normal dan alhamdulillah nampaknya ini HP-nya sudah bisa normal dan untuk sentuhannya, di sini bisa dilihat di sini untuk tombolannya juga sudah normal. Artinya
HP-nya ini kembali normal. Alhamdulillah untuk perbaikan kali ini dikatakan sukses dan HP kembali hidup lagi dengan berbagai, serangkaian pembersihan di bagian mesinnya dan pengecekan di bagian mesinnya dan HP yang habis masuk air dan ini kembali normal. Jadi ini, tahapannya sudah selesai. Jadi bagi Anda yang sedang mengalami HP-nya masuk air, sebaiknya kalau bisa melakukan pembongkaran, sebaiknya dilakukan pembongkaran dan dilakukan pembersihan di bagian mesin-mesinnya, karena rawan sekali terjadi short atau konslet ketika HP masuk air. Jadi sebaiknya, atau alangkah baiknya dilakukan pembongkaran bagi yang bisa melakukan pembongkaran dan, melakukan pembersihan-pembersihan di bagian mesinnya, karena ada sisa air sedikit saja itu bisa menyebabkan terjadinya short atau konslet. Oke, jadi permasalahan di HP ini bisa teratasi dan ini HP kembali normal dan ini akan tinggal, saya pasang atau rakit kembali saja. Jadi alhamdulillah HP-nya sudah kembali normal. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya tentang HP yang habis masuk air. Oke, terima kasih dan matur suwun.